Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita dan iman kita akan dibangun dan dikuatkan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita, yang menjadi pedoman bagi kita. Firman Tuhan yang akan menuntun kita, menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan mengurapi kita semua. Tuhan juga yang akan menyatakan firman-Nya, menyingkapkan kebenaran firman-Nya. Dan lebih lagi supaya kita juga bisa menangkap dan mengerti dan juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapilah kami, buat kami bisa menangkap dan mengerti, serta menghidupi, melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan membuka kitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Timotius 4 ayat 8. Saya bacakan untuk kita semua. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jemaat dikasih Tuhan, latihan badani, apa itu latihan badani? Ya kalau saya boleh sederhanakan bahasanya itu olahraga gitu loh ya. Ya, latihan badani itu olahraga. Terbatas gunanya, betul memang terbatas hanya untuk fisik kita. Tetapi ya bukan berarti tidak perlu loh ya. Alkitab tidak mengatakan tidak penting, bukan, penting. Ya, sangat penting dan seharusnya kita juga menjaga kesehatan kita. Salah satunya dengan latihan badani ini atau berolahraga. Tetapi ibadah lebih lagi, ya, lebih penting lagi, ya, karena berguna dalam segala hal. Ya, jadi bukan hanya untuk duniawi, tetapi juga tentunya untuk hal-hal rohani. Ya, karena mengandung janji baik untuk hidup ini, hidup dalam dunia ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, bicara tentang kekekalan. Karena itu kedua-duanya penting. Ya, latihan badani jelas harus kita juga lakukan. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah ibadah ini. Ya, ibadah punya pengertian memang luas sekali. Ya, tetapi dalam sederhana ibadah adalah bagaimana kita berbakti kepada Tuhan. Ya, tetapi juga tentunya dalam hal-hal yang lain, ketika kita membantu orang lain itu bagian dari ibadah kita, bukan terbatas dalam gedung gereja saja, ya, dan banyak hal yang lain. Tetapi untuk ibadah yang rutin kita lakukan setiap hari Minggu misalnya, itu menjadi sangat penting buat kita karena berguna dalam segala hal. Engkau yang dalam pergumulan, engkau yang dalam masalah, entah itu masalah jasmani, ya, masalah kesehatan, masalah pergumulanmu apapun, ya, dengan engkau beribadah kepada Tuhan, terhubunglah engkau dengan Tuhan, terkoneksi kita dengan Tuhan, dengan di situ kita akan bisa mengalami akan jamahan Tuhan dalam hidup kita. Saya tidak mengatakan hanya terjadi dalam ibadah di gereja saja. Tidak, dimanapun kita bisa. Tetapi ketika kita diberi kesempatan untuk bisa beribadah di gereja, jangan lupakan itu. Ya, bukankah kitab Ibrani juga mengingatkan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Penting. Ya, penting sekali. Ya, untuk kehidupan kita. Untuk kita bisa mengalami akan kasih Tuhan. Mengalami damai sejahtera Tuhan. Mengalami ya lawatan Tuhan. Ya, lebih daripada itu juga ibadah ini berguna untuk hidup yang akan datang. Ya, dengan iman kita dibangun, diteguhkan, dikuatkan. Ya, dengan kita selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan kita percaya penyertaan Tuhan dalam hidup kita bukan hanya di dunia.
ya dengan kesetiaan kita mengikut Dia, maka jaminan akan hidup yang kekal. Dan itu juga berlaku atas hidup kita. Jadi dengan beribadah kita sedang membangun sesungguhnya iman kita, membangun kerohanian kita, manusia batiniah kita, manusia roh kita. Ya, karena di ibadah itu segala hal ya, banyak hal yang dilakukan. Mulai dari doa, pujian, penyembahan kita, membaca firman, merenungkan firman, ya, termasuk kita peduli dengan sesama, mungkin ketemu dengan temannya, mungkin mendoakan temannya. Ya, dalam ibadah makanya jangan sampai kita hanya sekedar rutinitas datang ke gereja, ya, tetapi lebih daripada itu engkau harus aktif di sana. Ya, walaupun aku bukan pelayan Tuhan, sekalipun engkau bukan pelayan mimbar istilahnya, engkau aktif dalam arti ketika memuji Tuhan, pujilah Dia dengan sungguh karena ibadah itu sangat penting bagi hidup kita, ya. Kalau olahraga saja penting, padahal terbatas itu gunanya ya, untuk fisik kita, untuk tubuh kita, jasmani kita. Apalagi ibadah, tentunya lebih lagi karena mengandung janji untuk hidup saat ini dan juga hidup yang akan datang. Karena itu saya mengajak kita semua, jangan pernah abai, jangan pernah melupakan, jangan pernah meremehkan, ngentengke. Walah, ya penting aku sih percaya Tuhan. No, enggak. Lebih daripada itu, ayo, kalau nggak percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan, selalu utamakan Tuhan, selalulah beribadah kepada Tuhan. Ya, selama masih ada kesempatan, selama masih bisa beribadah bersama, ayo lakukan itu. Memang sempat terjadi ya, nggak bisa karena pandemi misalnya, karena situasi kondisi yang ada. Itu pun kita tetap bisa beribadah dimanapun kita berada. Nah sekarang ketika semua sudah mulai baik lagi, jangan lupakan untuk engkau selalu beribadah kepada Tuhan. Beri waktu yang terbaik. Ya, diupayakan betul, barengi kegiatan ini tuh, utamakan Tuhan, ya, karena Tuhanlah yang terutama dalam hidup kita. Karena kita nggak bisa hanya memikirkan dunia, tetapi kita harus memikirkan bagaimana kehidupan nanti. Salah satunya dengan kita berbakti kepada Tuhan, dengan kita beribadah kepada Tuhan, kita percaya iman kita diteguhkan dan dikuatkan. Melalui ibadah ini juga ada berkat-berkat dari Tuhan yang akan dilimpahkan atas hidup kita. Mari saya mengajak kita semua, kebetulan hari Minggu hari ini, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa harus beribadah kepada Tuhan. Bukan kewajiban, tapi ini bukti kita mengasihi Tuhan, bukti kita bersyukur kepada Tuhan, dan bakti kita kepadanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali diingatkan pagi ini untuk kami beribadah, mengutamakan Engkau ya Tuhan, salah satunya melalui ibadah kami. Kami tahu Tuhan olahraga penting bagi tubuh kami, tetapi ibadah lebih lagi karena mengandung janji untuk hidup kami saat ini di dunia dan juga janji akan hidup yang akan datang. Ketika kami beribadah kepadamu Tuhan, iman kami akan dikuatkan, diteguhkan. Kami percaya Tuhan dengan beribadah kepada Tuhan, kami bisa mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan. Dengan beribadah kami juga bisa berinteraksi dengan yang lain, saling membangun iman, saling menguatkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, ibadah kami, pelayanan kami, kegiatan kami semua dalam tuntunan penyertaan-Mu. Dan jauhkan dari hidup kami celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, dan segala berkat-Mu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus. Jangan lupa ibadah hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.